Suatu ketika, Nabi besar Muhammad sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Beliau berkata kepada para sahabat, "Sebentar lagi, salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian." Dan para sahabat-sahabat Nabi pun terdiam dan memandang. Mereka bertanya-tanya, siapa yang kira-kira yang dimaksud Nabi dengan calon penghuni surga? Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan berpenampilan sederhana, muncul di hadapan mereka. Tampak pada seorang laki-laki tersebut menetes sisa-sisa dari air wudhu dari janggutnya dan tampak laki-laki itu sedang menenteng sandal dengan tangan kirinya. Dan pada hari berikutnya, Nabi Muhammad SAW mengulang kembali perkataannya kepada para sahabatnya tentang calon penghuni surga. Dan laki-laki berjanggut kemarin pun tiba-tiba muncul dan melintas lagi. Di hari ketiga, Nabi Muhammad SAW mengulang lagi perkataan yang sama kepada para sahabat, dan kejadian itu pun kembali terulang. Lelaki itu pun tiba-tiba muncul kembali. Mendengar ucapan dari Nabi Muhammad itu, akhirnya salah satu seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr merasa penasaran dan bertanya di dalam hatinya, apakah sebenarnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu, sehingga ia bisa masuk surga. Dan sahabat Nabi yang bernama Abdullah pun mengikuti laki-laki yang dimaksud oleh Nabi tersebut. Abdullah pun menyapa kepada laki-laki itu, "Wahai sahabatku, apa bolehkah aku menginap selama 3 hari di rumahmu?" Ia pun menjawab, "Silahkan," dengan senang hati. Pada akhirnya Abdullah pun menginap di rumah laki-laki itu hingga 3 malam berlalu. Abdullah tidak melihat laki-laki itu tidak melakukan amal-amal penghuni surga. Dan terlihat ibadah laki-laki itu pun biasa-biasa saja. Lalu apakah yang membuat laki-laki itu bisa masuk surga? Abdullah pun memberanikan diri bertanya kepada laki-laki itu, "Sudah 3 hari aku di sini, aku tidak melihatmu mengerjakan ibadah-ibadah yang luar biasa. Tapi mengapa Nabi Muhammad berulang kali menyebutmu sebagai salah satu calon dari penghuni surga?" Laki-laki itu pun menjawab, "Memang aku tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa, akan tetapi sebelum tidur aku berusaha mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. Dan aku berusaha memaafkan kesalahan-kesalahan mereka sebelum aku tidur. Dan aku hilangkan rasa iri dan dengki terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku." Kemudian Abdullah berkata di dalam hatinya, begitu hebatnya orang ini. Hikmah dari kisah ini adalah, ternyata jika kita memaafkan kesalahan teman kita sesama muslim, Allah akan memberikan surga sebagai balasannya. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikannya untuk kita. Maka hati kita pun akan lebih senang dan lapang, dan teman-teman kita pun akan suka kepada kita.